Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi hasil belajar pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Ada 4 indikator refleksi pengalaman belajar yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, dan rumusan hasil refleksi. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Mengenai pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Saya memilih topik 2, yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Pada topik ini, kami membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, kepedulian sebagai pembelajaran, emosi mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima peserta didik, kemudian tujuan yang hendak dicapai dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Terdapat 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Kemudian, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Berdasarkan pengalaman belajar sosial emosional, semua topik saling berkaitan dan berguna. Semua topik bertujuan untuk membangun karakteristik profesional sebagai seorang calon guru. Akan tetapi, menurut saya, submission yang ada pada LMS, pada alur Merdeka beberapa memiliki submission yang sama yang harus diupload oleh mahasiswa sehingga menjadikannya kurang menarik. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya tidak ada, karena semua topik dalam pembelajaran sosial emosional itu menarik. Di setiap topik, dari topik 1 sampai 5 disampaikan dengan bertahap. Setiap topik juga memiliki pembelajaran baru untuk dikembangkan pada kegiatan belajar mengajar, seperti experiential learning dan school well-being. Kemudian pengalaman belajar apa yang tidak berguna dan tidak menarik juga tidak ada, karena setiap topik dalam pembelajaran sosial emosional sangat berguna bagi berkembangnya pengetahuan dan kematangan tentang emosional calon guru profesional, serta dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dan non-mengajar. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Selama membahas topik 2, kami berdiskusi tentang tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Selain itu, kami juga membahas kasus-kasus yang kami temukan selama proses belajar mengajar selama PPL ataupun pengalaman mengajar sebelumnya. Kemudian kami juga membahas bagaimana sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional. Kemudian mengapa saya memilih topik 2? Topik 2 penting dipelajari karena dalam pembelajaran terdapat beberapa video studi kasus yang mengajarkan bagaimana seorang calon guru profesional dapat terlibat aktif dalam permasalahan yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar maupun di lingkungan sekolah. Kemudian saya memilih beberapa artefak yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu ruang kolaborasi. Kemudian saya juga menyantumkan koneksi antar materi dan aksi nyata, yaitu refleksi yang saya buat sebagai penutup pada topik kedua. Kemudian mengapa saya memilih artefak ini? Yang pertama, berdiskusi terkait hubungan sosial emosional dengan permasalahan yang ada, kemudian mengaitkan materi pembelajaran sosial emosional dengan mata pelajaran dan mata kuliah yang saya lakukan sebelumnya, dan saya juga membuat refleksi tentang pemahaman saya terkait pembelajaran sosial emosional. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Pada bagian ruang kolaborasi, kemudian koneksi antar materi, di situ seorang calon guru harus mampu memetakan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, dan tahap perkembangan peserta didik. Selain itu, seorang guru juga harus mampu merencanakan tujuan pengembangan kompetensi sosial emosional diri sendiri dan peserta didik dengan memahami perbedaan individu. Hal ini saya cantumkan pada aksi nyata topik 2. Kemudian rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar dan membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, pembelajaran harus memperhatikan emosi dan sosial dari peserta didik. Kemudian, seorang guru harus mampu membangun suasana maupun lingkungan belajar yang seimbang dan nyaman bagi peserta didik.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.